Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita membaca dari kitab Matius, dari Injil Matius, bab 5, ayat 20 sampai 26. Saya bacakan dulu ya. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya mencoba mengambil temanya adalah mengasihi sesama. Yesus minta kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Begitu ya. Nah, minggu lalu kalau masih teman-teman ingat, sama kan? Yesus mengatakan hukum yang terutama hanya dua, yaitu kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Maka untuk mengasihi sesama aja begitu perjuangannya luar biasa, seperti tadi sharing dari Bu Hani, ya kan? Yang sekarang saya mau soroti adalah kasihilah musuhmu. Waduh, mengasihi musuh itu sudah pasti hal yang sangat amat tidak menyenangkan, ya kan? Kita sangat dituntut. Nah, Tuhan menuntut kita untuk mengasihi musuh. Tadi Bu Hani sudah menceritakan juga bagaimana pengalamannya, ya kan? Yang namanya musuh itu orang yang tidak suka dengan kita. Semua orang yang membenci kita, ya. Semua orang yang selalu mencari kesalahan kita. Nah, itu memusuhi orang yang menteror kita dan seterusnya. Pokoknya nggak suka apapun alasannya, ya. Bagaimana kita diminta oleh Tuhan untuk bisa mengasihi musuh? Waduh, itu tidak mudah ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita menyimak apa yang tertulis di dalam Injil, ya, saya tertarik di sini. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Apa maksudnya? Kalau kita masih punya ganjelan, kalau kita masih punya hal bentrokan atau perasaan yang tidak enak di dalam hati kita, sebelum kita berdoa kepada Tuhan, ya, itu kita harus berdamai dulu. Nggak ada gunanya kita berdoa panjang lebar, tapi ternyata kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, masih menyimpan iri hati, dan seterusnya. Maka Yesus mengatakan, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, jadi ini perintah Tuhan, segeralah berdamai dengan lawanmu. Jangan menyimpan ketidakenakan, jangan menyimpan hal-hal yang busuk, begitu ya. Tuhan mau supaya kita segera berdamai dengan siapapun. Itu karena Yesus mengatakan, akulah Raja Damai. Nah,
kita ingat dulu minggu lalu juga Yesus mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mungkin dong mau menyakiti diri kita sendiri, ya kan? Maka apa yang kita harapkan dari orang lain melakukan kepada kita, itu kita juga harus melakukannya kepada orang lain. Nah, itu dari Injil. Maka sekarang teman-teman kita mau melihat bagaimana melalui catatan harian Santa Faustina ini. Ya, catatan harian Faustina kita lihat di tunggu ya. Ya. Catatan harian Faustina nomor 1695 ya. 1695. Boleh salah satu membacakan ini, membantu saya membacakan ini? Lihat ini aja, tinggal membaca saja. Silahkan, langsung buka aja mic-nya. Aku ya. Ya, silahkan Lucy. Kemudian aku mendengar suara ini. Aku senang sekali karena engkau, agak susah nih gambarnya. Karena engkau berlaku sebagai putriku yang sejati, selalu berbelas kasihlah sama seperti aku selalu berbelas kasih. Ya, terus? Kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku juga. Yes. Lalu? Kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar sehingga. Ya, terima kasih Lucy. Ya, saya ulang poin yang paling penting di sini ya. Dari catatan harian Faustina 1695. Faustina mendengar suara Tuhan. Yesus mengatakan apa? Selalu berbelas kasihlah sama seperti aku selalu berbelas kasih. Jadi ini suatu perintah, ya kan? Perintah dari Tuhan. Maka adalah kasihilah, berbelas kasihlah, gitu ya. Seperti aku selalu berbelas kasih. Jadi melalui Santa Faustina kita juga diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita sebagai murid Yesus kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan kita semua tahu Yesus itu selalu berbelas kasih terhadap siapa saja. Maka hal itu juga, perintah itu juga ditujukan kepada kita. Ya, selalu berbelas kasihlah sama seperti aku berbelas kasih. Saya rasa sangat jelas ya teman-teman. Kita yang ada di Zoom pada sore hari ini, kita semua mengakui, kita semua merasakan, dan kita sudah membuktikan bahwa Allah itu Allah yang selalu berbelas kasih. Ya, Allah tidak pernah bosan untuk berbelas kasih, begitu ya. Nah, maka perintah yang kemudian, kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku. Jadi teman-teman, kita seringkali mengatakan, Tuhan Yesus, aku mencintaimu, I love you Tuhan, aku sungguh mengasihimu. Tapi kita tidak bisa mewujudkan dengan belas kasih yang nyata, dengan perbuatan yang nyata terhadap sesama manusia. Ya kan? Berarti kita belum mengasihi Tuhan. Maka Yesus mengatakan, kasihilah setiap orang demi kasihmu akan daku. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, maka kasih yang sama harus kita nyatakan juga kepada sesama. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, yang pakai tinta kuning ini. Saya sengaja tulis yang besar. Ya, kasihilah musuh-musuhmu. Waduh, betapa susahnya mengasihi musuh, ya kan? Nah, tapi Yesus bicara kepada Santa Faustina dan juga saat ini bicara kepada kita semua, ya. Kita semua. Yesus mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu yang paling besar.
sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul dalam hatimu. Teman-teman, ingat nggak? Waktu kita diutus, ya, setiap kali selesai misa, kita selalu mendapat berkat dari pastor, ya, melalui pastor. Kemudian kita diutus, pergilah, ya kan? Kita semua diutus. Diutus untuk apa? Kita diutus untuk memantulkan kerahiman Allah, ya. Jadi sebenarnya kita ini adalah cermin Allah. Ingat ya, di dalam kitab Kejadian di mana Yesus menciptakan, Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Maka dengan pedoman itu kita harusnya sadar terus-menerus bahwa setiap kali kita melihat orang lain, berarti kita juga melihat Allah ada di sana. Demikian juga setiap orang berjumpa dengan kita, melihat kita, semestinya mereka juga melihat Allah yang ada di dalam diri kita. Karena kita memantulkan belas kasih Allah. Gitu ya teman-teman, istimewa. Nah sekarang kita lihat lagi. 1628. Ayo, siapa lagi yang mau membacakannya? Silahkan. Langsung unmute aja. Saya ya, Bu. Oke, silakan Ibu Cung. Dalam misa kudus, aku melihat Yesus terentang pada kayu salib, dan ia berkata kepadaku, Hai muridku, cintailah dengan sepenuh hati orang-orang yang menyebabkan engkau menderita. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang membenci engkau. Aku menjawab, oh guruku, engkau sungguh-sungguh tahu bahwa aku tidak mencintai mereka, dan itulah yang membuat hatiku bersedih. Ya, terima kasih Bu Chan. Nah, teman-teman, ini semakin diperjelas lagi. Hai muridku. Teman-teman, kita semua adalah murid Yesus, bukan? Maka perhatikan kalimat ini. Cintailah dengan sepenuh hati. Sepenuh hati berarti nggak ada yang bercela. Ya, sepenuh hati. Cintailah dengan sepenuh hati orang-orang yang menyebabkan engkau menderita. Nah loh, tadi ingat sharingnya Ibu Hani tadi? Bagaimana dia nggak suka ya karena merasa kecewa begitu tadi ya. Kalau sakit hati enggak, tapi sedikit kecewa dengan salah satu temannya. Nah, Tuhan mengatakan cintailah dia dengan sepenuh hati. Jadi, gampang apa enggak teman-teman? Ayo, gampang apa enggak? Gampang apa susah? Susah. Jawabannya susah banget, ya kan? Susah banget ya Hani ya. Nah, dengan perjuangan yang Nah, maka Yesus mengatakan, berbuat baiklah kepada orang yang membenci engkau. Alamak, gimana coba? Suruh berbuat baik terhadap orang yang membenci kita. Ayo. Pasti bisa dibayangkan. Pusing ya kan? Pasti susah ya kan? Nah, Yesus mengatakan hal itu kepada Faustina. Cintailah dengan sepenuh hati dan kita harus berbuat baik. Nah loh, ini nggak gampang loh, ya kan? Orang yang membenci kita. Biasanya orang yang membenci kita itu kelihatan dari mukanya nih loh. Mukanya tuh sinis gitu, nggak bisa ketawa, ya kan? Bagaimana kita disuruh mencintai? Bagaimana kita disuruh berbuat baik? Ayo loh, kita mau senyum aja susah, ya kan? Ketemu orang kayak gitu, kalau bisa nih dalam hati jujur, ya kan Bu Hani ya yang sudah mengalami. Kepengennya lari aja, kepengennya pura-pura nggak lihat aja, begitu, ya kan? Tapi teman-teman, Yesus mengatakan cintailah dan berbuatlah baik. Dua hal itu. Untuk mencintai dan berbuat baik. Cinta saja nggak cukup. Tuhan menuntut kita melakukan
sesuatu dengan tindakan yang nyata. Maka berbuat baiklah. Wow, pesan yang luar biasa susah ya. Saya berhari-hari sambil nulis ini, sambil nyalin ini, sambil mencoba untuk kenapa saya hari ini centil, saya kasih gambar-gambar hati. Saya sengaja cari. Kayaknya susah ya Tuhan ya ampun untuk mencintai, untuk berbuat baik. Alamak susahnya gitu. Saya ngebayanginnya setengah mati susahnya dengan perjuangan yang berat gitu ya. Tapi saya mencoba. Dengan adanya gambar ini seenggaknya saya tahu, oh iya, Tuhan mengatakan bahwa saya harus mencintai dengan sepenuh hati, ya kan? Karena hukum yang terutama dari Tuhan, cintailah Allahmu dengan segenap hatimu juga. Cintailah sesamamu juga dengan segenap hatimu juga, ya. Nggak boleh cuman sedikit-sedikit, apalagi cintanya dengan pura-pura. Waduh, itu ya. Kalau dengan pura-pura gawat tuh ya. Berarti cuman lip sync doang, padahal hatinya enggak. Tuhan minta supaya kita dengan sepenuh hati. Hati itu yang menjadi ukurannya, ya. Begitu. Baik. Sekarang kita mau melihat lagi bagaimana catatan harian Faustina yang lain. 1685. Coba sekarang suara bapak-bapak dong. Bacain dong. Yuk, Pak, boleh. Kayaknya ada Pak Jojo juga ya. Pak Enang, Pak Helmi. Siapa ya? Saya soalnya nggak bisa lihat. Ini mending kasih orang. Oh, monggo Pak, monggo Pak Priyanto. Silakan. Dari mana? Dari bawah. Silakan Pak, baca. Pulang dulu ya, Pak. Pulang dulu ya. Udah mau. Terlihat nggak Pak? Tulisannya bisa dilihat, Pak Krisantus? Ya, tolong suaranya Pak, suaranya dibuka dulu. Iya. Yes. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih. Dalam ibadat jam kudus hari ini, aku minta kepada Tuhan Yesus agar Ia berkenan mengajar aku tentang kehidupan rohani. Yesus menjawab kepadaku, "Putriku, hayatilah dengan setia kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Jangan menghayati hal itu, hal-hal lahiriah yang terlalu tinggi, hingga kalau hal itu tampak sangat terhangat bagimu. Ya. Tinggalkanlah dirimu sendiri dan tinggalkanlah bersamaku terus-menerus. Percayakanlah segala sesuatu kepadaku dan jangan melakukan sesuatu pun dengan mengandalkan dirimu sendiri, maka engkau akan selalu memiliki kesehatan roh yang leluasa. Tidak ada situasi atau kejadian yang akan mampu mengacaukan engkau. Jangan terlalu mengacuhkan apa yang dikatakan orang." Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dwi. Nah, teman-teman, di sini pengalaman Santa Faustina, ya, pada saat ibadat jam kudus, ya, Faustina sedang berdoa ini ceritanya, ya. Kemudian Faustina mendengar suara, "Putriku, hayatilah dengan setia kata-kata yang kusampaikan kepadamu." Hayati dengan setia. Jadi nggak boleh cuman baca hari ini terus besok lupa. Nah, Yesus minta supaya setiap kata-kata yang Faustina dengar yang berasal dari Tuhan itu harus dihayati. Ya, demikian juga teman-teman, kita juga wajib
untuk membaca catatan harian Faustina, tapi jangan sampai sebatas baca. Yesus minta dihayati, ya. Nah, jangan menghargai hal-hal lahiriah terlalu tinggi. Juga kalau hal itu tampak sangat berharga bagimu. Tinggalkanlah dirimu sendiri dan tinggallah bersamaku. Nah, ini syarat untuk mengikuti Yesus yang sangkal diri. Jadi keinginan kita secara pribadi, kata Yesus, tinggalkan. Jangan fokus pada diri kita sendiri. Tapi Santa Faustina mendapat pesan untuk supaya tinggal bersama-sama Kristus terus-menerus. Artinya apa? Jangan lepaskan. Ya, relasi kita dengan Tuhan jangan sampai terputus atau hilang hanya karena ego kita sendiri. Itu maksudnya. Nah, kemudian Yesus juga pesan, percayakanlah segala sesuatu kepadaku. Jangan melakukan suatu pun dengan mengandalkan dirimu sendiri. Artinya apa? Betul apa yang selalu kita nyanyikan. Yesus kau andalanku. Jadi kita wajib untuk setiap langkah kita, setiap apapun yang akan kita lakukan, itu kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ya. Tidak ada situasi atau kejadian yang akan mengacaukan engkau. Maka janganlah terlalu mengacukan apa yang dikatakan orang. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan Yesus aja. Mengandalkan Dia sepenuhnya. Ya, karena Yesus mengatakan, kalau kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu, siapa yang dapat melawan? Nggak ada. Ya kan? Tidak ada. Karena Yesus yang ada di dalam diri kita, itulah Yesus yang selalu menguasai diri kita. Maka apapun yang kita hadapi, Yesus yang akan berjuang. Yesus yang akan membela kita. Ya, baik. Nah, sekarang biarlah setiap orang menghakimi engkau menurut kesukaan mereka. Nah, loh, Faustina diminta untuk meninggalkan dirinya sendiri, ya kan? Meninggalkan dirinya sendiri, artinya jangan terlalu peduli dengan dirimu. Cuekin aja orang mau berbuat apa kepadamu. Biarlah setiap orang menghakimi engkau menurut kesukaan mereka. Ya, jangan membela diri. Waduh teman-teman, ini susah ya kan? Kita Varia itu loh, orangnya tuh terlalu terlalu jahat. Varia itu saya itu manusia ya. Begitu saya dijelek-jelekin, kan saya juga kepengen dong membela diri. Tapi Yesus mengatakan jangan. Ya, bahkan dikatakan penghakiman mereka tidak akan merugikan engkau. Kita mau dikatain apa aja sama orang lain, Yesus bilang jangan peduliin, jangan ladenin. Karena engkau tetap berharga di mataku. Sebodoh amat mereka mau ngomong apa, gitu loh kira-kira. Ya, singkirkanlah segala sesuatu begitu mereka muncul dan menuntut sesuatu. Juga kalau mereka itu tampaknya sangat penting, jangan meminta sesuatu pun tanpa minta pertimbanganku. Tuh, kita nggak boleh melakukan apapun sekehendak diri kita sendiri. Ya, Yesus melalui Santa Faustina menasehati kita, mengingatkan kita untuk kita jangan terkecoh, jangan terganggu dengan orang yang akan mengatakan apapun kepada kita, sejelek apapun, ya. Biarkan mereka mengambil apapun. Nah loh, biarkan mereka mengambil apapun yang bahkan menjadi hakmu. Ya, teman-teman, apa yang menjadi hak kita? Nama baik misalnya. Ya, saya kan cuma mau memperjuangkan nama baik saya. Saya mau memperjuangkan kehormatan saya. Tapi Yesus bilang, jangan. Udah biarin aja. Waduh, ini saya berkali-kali merenungkan ini juga. Saya protes juga sama Tuhan. Tuhan, betapa beratnya tugas kami, ya kan? Nah, lalu Yesus mengatakan, jadi bebaskanlah dirimu dari segala sesuatu. Bebaskan dari iri hati, bebaskan dari jengkel, bebaskan dari hal-hal yang membuat kita bersungut-sungut, yang akhirnya semuanya itu akan mempengaruhi relasi kita dengan Tuhan. Nah,
Itu sebenarnya intinya. Yesus mau supaya relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tetap mesra. Bagaimana kita bisa mempertahankan kemesraan? Ya, supaya kita tetap mesra, maka Tuhan pesan kepada kita jaga hati. Karena yang namanya cinta itu ada hubungannya dengan perasaan. Bagaimana kita bisa bermesra-mesraan dengan Tuhan kalau hati kita sedang panas karena menahan amarah? Nggak mungkin kan? Nah, ini maksudnya teman-teman. Ya, maka Yesus mengatakan, biarkan, jangan pedulikan mereka, jangan kamu terganggu dengan apapun supaya hubungan kita, supaya hati kita tetap tulus, tetap murni, tetap penuh cinta kepada Tuhan. Begitu maksudnya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Hai. Ya. Nah, apa jawabnya Yesus? Ayo, teman-teman, siapa yang mau membacakannya? Saya ya, Bang. Aku, ya, Sian, dengan senang hati Sian. Ayo. Yesus menjawab, tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan-perasaanmu. Engkau akan tahu bahwa engkau sudah mencintai mereka kalau sesudah mengalami gangguan dan perlawanan, engkau tetap merasa damai. Tetapi berdoalah bagi mereka yang telah membuat engkau menderita dan mohonlah kebaikan bagi mereka. Yes, terima kasih Sian. Aduh, coba teman-teman, ini makin sulit lagi. Ya kan? Yesus mengatakan, tidak selalu engkau mampu mengandalkan perasaan-perasaanmu. Tidak selalu engkau mampu mengendalikan perasaan-perasaan. Ya iyalah ya. Kalau lagi kita dengar orang memarahi kita, menfitnah kita, menyakiti kita, bagaimana kita mengendalikan perasaan kita? Mengendalikan emosi kita, ya kan? Gak mungkin, ya kan? Kalau bisa kita spontanitas langsung membalas, ya kan? Akhirnya menjadi berantem. Tapi Yesus mengatakan jangan, ya kan? Nah, Yesus sebenarnya juga tahu tidak mudah. Maka dikatakan tidak selalu engkau berhasil mengendalikan perasaan marah, emosi. Tapi Yesus mengatakan, engkau akan tahu bahwa kalau engkau sudah mencintai mereka, ya, walaupun disakiti, engkau sudah bisa mencintai mereka. Yesus mengatakan tandanya adalah perasaan damai, tetap damai, ya, berjuang dengan susah payah. Memang ada kalanya kita berhasil, ada kalanya tidak. Namanya perjuangan, ya. Tapi Yesus mengatakan tolak ukurnya atau keberhasilan kita itu diukur dengan rasa damai. Sesudah kita melewati semuanya itu, ya toh, penyangkalan diri itu, ya kan, pengendalian diri, begitu kita mampu itu, pasti kita tetap merasa damai. Walaupun kita disakiti, walaupun kita difitnah, walaupun semua orang memusuhi kita. Begitu, ya. Malah ditambah lagi perintahnya. Tadi kasihilah, cintailah, lalu perbuatlah baik. Sekarang dikasih lagi satu poin. Berdoalah bagi mereka. Nah loh, aduh teman-teman, susah banget kan ya? Disuruh mencintai dengan sepenuh hati, berbuatlah baik, dengan kasih yang nyata, dengan perbuatan yang nyata. Masih lagi dikasih lagi, berdoalah bagi mereka. Mohonkanlah kebaikan bagi mereka. Aduh, gubrak deh. Susah bukan? Ya, kita harus berjuang. Ternyata mengikuti Yesus itu dengan perjuangan yang luar biasa. Ya, baik. Sekarang kita lihat harian Fosinia 1701. Monggo, silakan siapa yang mau membaca? Langsung. Saya boleh, Ci. Boleh dengan senang hati, Ina. Ayo.
Ya. 1701. Hari ini aku minta kepada Tuhan agar Ia berkenan mengajar aku tentang kehidupan batin, sebab dari diriku sendiri aku tidak dapat baik memahami maupun menyelami suatu pun dengan sempurna. Tuhan menjawab kepadaku, aku adalah gurumu, sekarang dan kelak. Berusahalah membuat hatimu menjadi seperti hatiku yang lemah lembut dan rendah hati. Janganlah pernah menuntut hakmu, tanggunglah dengan tenang dan sabar segala sesuatu yang menimpa engkau. Janganlah membela diri kalau engkau dipermalukan meskipun engkau tidak bersalah. Biarlah, sudah ya? Iya, terima kasih Ina. Aduh, ampun deh. Coba nih teman-teman, susah kan? Janganlah membela diri. Nah loh, ya kalau engkau dipermalukan, meskipun engkau tidak bersalah. Aduh teman-teman, ini perjuangan yang tidak mudah ya. Oke, ini lanjutannya Ina. Biarlah orang-orang lain merasa menang. Janganlah berhenti berbuat baik kalau engkau melihat bahwa kebaikanmu disalahgunakan. Aku sendiri akan berbicara bagimu kalau memang diperlukan. Bersyukurlah atas rahmatku yang paling kecil sekalipun, sebab sikap syukurmu mendesak aku untuk memberikan rahmat baru kepadamu. Iya, sampai di sini dulu. Coba teman-teman, Yesus mengatakan biarlah orang lain merasa menang. Kalau kita dibenci, kalau kita difitnah sekalipun, ya padahal kita nggak salah, tadi Yesus mengatakan biarkan aja. Jangan dibalas, jangan terpancing perasaan kamu mengikuti perasaan yang seperti itu. Tetapi biarlah mereka merasa menang. Ya, seolah-olah nih, kita kan biasanya kalau ada orang yang menghina kita, mengejek, kita apalagi yang menfitnah, ya kan? Kita gregetan gitu kan ya, kita juga pengen balas gitu. Tapi kan tadi janjinya Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk kita harus meredam, untuk kita tetap memelihara emosi kita, ya kan? Bagaimana supaya hubungan kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan tidak terganggu oleh apapun. Abaikan semuanya itu. Coba bagaimana itu? Ya, janganlah berhenti berbuat baik kalau engkau melihat ada orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan kebaikan kita. Tuhan bilang jangan bosan, jangan kapok, tetap harus berbuat baik. Aduh teman-teman, zaman sekarang gitu loh. Mana ada orang yang seperti ini, yang mampu melakukan ini gitu. Saya rasa dengan perjuangan yang benar-benar bisa meneteskan darah gitu ya. Aku membayanginnya, Tuhan susah banget ya melakukannya gitu. Tuhan menuntutnya terlalu berlebihan menurut saya, ya kan? Ya, tapi itulah yang Tuhan mau dari kita. Ya, supaya terus-menerus kita berjuang dan mengandalkan Tuhan. Dengan mengandalkan Tuhan, Yesus berjanji, Yesus akan memberikan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Ya, pasti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melewati semuanya ini. Asal kita selalu mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri. Itu ya intinya. Baik. Sekarang kita lihat nomor berikutnya. 1636. Ayo, siapa yang mau membacanya? Saya. Yuk. Des. Ya. Meskipun merasa sangat lemah, aku pergi ke dokter, sebab superior menghendaki demikian. Suster yang menemani aku sangat tidak senang pergi bersama aku. Berkali-kali ia memperlihatkan ketidaksenangan ini kepadaku. Dan akhirnya ia berkata, apa yang akan kita lakukan? Aku tidak mempunyai cukup uang untuk membayar angkutan. Aku sama sekali tidak menjawab.
Dan bagaimana kalau tidak ada kendaraan? Bagaimana kita akan sampai ke sana? Jaraknya sedemikian jauh. Ia mengatakan hal ini dan banyak hal lain lagi hanya untuk menggangguku, sebab para superior kami yang terkasih sudah memberikan kepada kami uang yang cukup untuk segala sesuatu, dan kami tidak kekurangan. Next, lanjut. Ketika menyadari di dalam roh semua permasalahan ini, aku tertawa dan mengatakan kepada suster itu bahwa aku tidak cemas sedikit pun. Marilah kita mengandalkan Allah. Dan aku melihat bahwa ketenangan hatiku yang mendalam mengganggu dirinya. Maka aku mulai mendoakan dia. Ya, terima kasih Desi. Teman-teman, ini catatan harian Faustina nomor 1636. Itu kita diajak melihat betapa Faustina ini taat kepada Tuhan. Tadi perintah-perintahnya, suruh mencintai dengan segenap hati, suruh cuekin kalau ada orang yang menyakiti hati, ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang selalu mengganggu perasaan kita. Yesus bilang, jangan dipikirin, jangan dengerin, fokus. Fokusnya hanya pada Tuhan saja. Ya kan? Hanya mengandalkan Tuhan saja. Orang yang kayak gitu mengganggu dengan berbagai macam omongan yang enggak itu enggak usah didengerin. Gitu cerita katanya Yesus toh. Tapi disuruh terus-menerus mendoakan, terus-menerus berbuat baik. Yesus mengatakan, emosi jiwamu jangan terpancing, ya kan? Harus tetap tenang. Maka dari nomor ini kita mau melihat Santa Faustina mempraktekkan apa yang sudah Yesus katakan. Perintah-perintah Yesus itu dia praktekkan. Nih contoh buktinya. Ya, waktu Faustina sakit, dia pergi sama seorang suster. Pasti suster ini disuruh sama pimpinannya toh untuk menemani Faustina yang sedang sakit pergi ke dokter. Tapi dalam perjalanan suster ini terus-menerus nih berkali-kali ia memperlihatkan ketidaksenangannya kepadaku. Mungkin karena terpaksa, karena disuruh sama superiornya. Tuh temenin Faustina mau pergi dokter gitu kira-kira ya. Padahal hatinya nggak suka sama Faustina gitu. Nah maka dalam perjalanan dia terus-menerus mengganggu dengan pertanyaan macam-macam ya. Tujuannya hanya ingin memancing emosi Faustina. Supaya perasaan Faustina kacau. Itu tujuannya. Ya. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan Faustina teman-teman. Ini saya kasih huruf yang besar. Aku sama sekali tidak menjawab. Nah loh. Teman-teman ingat, silent is golden. Ada saatnya kita harus diam. Ada saatnya kita harus tutup mulut. Lebih baik diam daripada kita menjawab salah, daripada kita nanti menjawab semakin lebar lagi permasalahannya, semakin memancing emosi orang itu, maka lebih baik diam. Kita juga belajar dari Santa Maria, Bunda Kristus, ya kan, Bunda kita. Menyimpan segala sesuatu di dalam hati. Ya, nggak perlu. Tidak semua apa harus kita ungkapkan. Nggak perlu. Tapi inti dari ini adalah kita mau belajar seperti Santa Faustina. Memberi contoh kepada kita. Jangan ladeni. Diam, aku sama sekali tidak menjawab. Dia tidak mau terpancing. Karena apa? Karena Yesus sudah menasihatinya dia. Ya kan? Nah, lalu kita lihat. Betapa suster yang menjengkelkan tadi, yang nggak suka sama Faustina tadi, dia kecelek. Yang awalnya dia kepengin mancing emosinya Faustina, tapi Faustina tetap datar, dia tetap halus, dia tetap tenang, ya kan? Karena dia mau mengikuti nasihat Yesus. Bahwa jangan pedulikan orang lain. Jangan berusaha membela diri. Jangan mau mengikuti perasaan, ya. Nah, itu saya simpulkan dengan sangkal diri. Memang tidak mudah menyangkal diri, ya, tapi itu wajib. Itu hukum yang wajib.
Ya kan? Kalau kita mau mengikuti Yesus nomor satu, sangkal diri. Itu artinya kita harus lepas bebas keluar dari ego kita. Ya. Dan suster yang tadi nggak suka itu, begitu Faustina tenang, dianya merasa apa ya, malu gitu loh ya. Dia malu sendiri. Pancingan gue nggak kena nih. Dia merasa gatot, gagal total. Gitu ya. Nah, lalu malah Faustina mengatakan begini, marilah kita mengandalkan Allah. Lo nggak usah khawatir segala sesuatunya. Saya percaya karena saya mengandalkan Allah. Maka dalam perjalanan ini semuanya akan diatur oleh Allah dan semuanya akan berhasil dengan baik. Itu kata Faustina. Ya. Lalu, dan aku melihat bahwa ketenangan hatiku yang mendalam mengganggu dirinya. Ya kan, kajian deh loh, kecelek, ya kan, yang memang tujuannya dia mau supaya Faustina marah, supaya Faustina kesal, ternyata dicuekin sama Faustina. Dia tetap tenang, sehingga dia merasa nggak tenang. Tapi apa yang dilakukan Faustina? Aku mulai mendoakan dia. Ingat tadi perintah Yesus? Tetap kita harus mencintai, tetap harus berbuat baik, dan mendoakan musuh. Injil hari ini juga dikatakan toh bahwa berdoalah, doakanlah musuh-musuhmu. Waduh, luar biasa ya teman-teman. Hari ini kita belajar dari Injil di mana Yesus memerintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita, termasuk mengasihi musuh-musuh kita. Dengan cara itu tadi, kita harus menyangkal diri terus menerus, ya. Tidak ada istilah mutung atau ya udahlah Tuhan, aku udah berkali-kali ngalah, masa suruh ngalah terus gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita mau menjadi murid Kristus, itu kita harus terus-menerus sangkal diri, pikul salib, dan mengikuti jejak Kristus. Amin. Ya, teman-teman, kita sama-sama belajar, Anda dan saya, kita belajar seperti Santa Faustina. Ya, Santa Faustina itu perjuangannya luar biasa, ya, sehingga sampai akhirnya dia menjadi santa, ya kan? Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Itu dari saya, teman-teman. Terima kasih. Sekarang kita bisa diskusi, ya. Siapa yang mau sharing boleh. Saya mengharap teman-teman mempunyai pengalaman untuk berbagi.